Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks diskusi. Untuk pelajaran kita hari ini, kita akan bicara kompetensi dasar yang diambil adalah menelaah pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan yang aktual dan didengar. Kemudian, menyajikan gagasan atau pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, intonasi, gestur, pelafalan. Adapun tujuan pembelajaran untuk kali ini, pertemuan pertama kita akan belajar mengenai setelah mengamati video debat, peserta didik dapat mengklasifikasikan argumen utama yang pro dan kontra pada teks diskusi dengan tepat. Kedua, peserta didik dapat merumuskan argumen pro dan kontra sesuai dengan tema teks diskusi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkonstruksi teks diskusi berdasarkan permasalahan yang aktual dengan benar. Sedangkan pada pertemuan kedua, anak-anak, kalian akan belajar bagaimana merangkai gagasan argumen yang pro dan kontra dengan memperhatikan diksi, pilihan kata, dan struktur teks diskusi yang tepat. Kalian juga akan belajar mengenai melatih keterampilan berbicara sesuai diksi dan struktur teks diskusi yang tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menampilkan hasil gagasan argumen yang pro dan kontra dengan memperhatikan unsur kebahasaan, aspek lisan, intonasi, gestur, pelafalan. Diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Teks diskusi mengulas suatu masalah yang disertai adu pendapat dua orang atau lebih, baik mendukung yang disebut pro maupun menentang yang disebut kontra. Bagaimana dengan struktur teks diskusi? Betul. Struktur teks diskusi ada 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan isu, kemudian rangkaian argumen, baik pro maupun kontra, dan yang ketiga adalah simpulan atau rekomendasi. Apa yang dimaksud dengan pernyataan isu? Pernyataan isu adalah berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Argumen yang mendukung, bagaimana apa yang dimaksud dengan argumen yang mendukung? Argumen adalah pendapat yang mendukung isu masalah. Sedangkan argumen yang menolak, pendapat yang menolak isi masalah. Terakhir, simpulan atau rekomendasi, yaitu berisi tentang saran apa yang kita rekomendasikan berdasarkan isu yang tadi. Bagaimana dengan unsur kebahasaan teks diskusi? Ada banyak hal, beberapa di antaranya seperti yang kalian bisa baca. Yang pertama, konjungsi pertentangan. Konjungsi sebab akibat, seperti sebab, karena, istilah teknis, sesuai dengan topik yang dibahas, modalitas, seperti mungkin, harus, dan lain-lain, kata kerja, contohnya membawa, melihat, kata sifat, sulit, mudah, diksi, pilihan kata. Jadi ketika kita berdebat, akan baik ketika kita memperhatikan penggunaan diksi kita. Kemudian penggunaan kalimat simpleks, yaitu kalimat tunggal atau sederhana, dan kalimat kompleks. Itu adalah unsur kebahasaan dalam sebuah debat yang penting untuk kita perhatikan. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kali ini kita akan berdiskusi dengan cara debat. Mengapa dengan cara debat? Karena
Berdiskusi termasuk dalam bentuk berbicara dialektika. Bentuk berbicara dialektika diantaranya diskusi, rapat, wawancara, talkshow atau percakapan, dan debat. Lalu apa yang dimaksud dengan debat? Debat adalah kegiatan berbicara dalam bentuk dua arah. Masing-masing pembicara beradu argumen atau pendapat dengan memberikan alasan logis yang dapat diterima. Ada apa saja dalam sebuah debat? Unsur-unsur debat itu berupa mosi, definisi, argumen, sanggahan, dan moderator. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai diskusi dan debat. Kita akan menyaksikan seperti apa praktiknya yang bisa kita lakukan dalam belajar berdiskusi dengan bentuk debat. Mari kita perhatikan. Nah, anak-anak, karena kita bicara tentang diskusi dan debat, berarti kita berbicara tentang aspek keterampilan berbicara. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor kebahasaan yang pertama adalah ketepatan ucapan, pilihan kata, penempatan intonasi, yaitu tekanan, nada, sendi, dan durasi. Faktor non-kebahasaan, kelancaran, isi, gerak-gerik, dan gestur. Demikian pelajaran kita hari ini. Selamat memahami tentang diskusi, berbicara melalui debat. Selamat belajar terus, berbicara. Salah satu keterampilan berbicara adalah keterampilan berdebat.